Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai gender gap yang terjadi di Jepang. Nah, untuk awalan kita akan melihat data mengenai gender gap yang ada di Jepang. Seperti di samping saya ini. Ya. Bisa dilihat di situ dari tahun 2016 sampai tahun 2023 gender gap di Jepang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan bisa dikatakan selalu di bawah 1. Nah, angka 1 itu menunjukkan gender equality atau kesetaraan gender. Lalu untuk angka 0, atau mungkin 0 itu bisa dikatakan mengalami kesenjangan gender. Nah, pada tahun 2023, Jepang mencatatkan skor 0,65 poin dalam indeks kesenjangan gender global, yang mana menunjukkan kesenjangan gender rata-rata sekitar 35%. Posisi ini menempatkan Jepang di peringkat ke-125 dari 146 negara, yang mana jauh di belakang negara-negara G7 lainnya. Nah, mengapa Jepang mendapatkan peringkat rendah? Meskipun Jepang menunjukkan kesetaraan gender yang baik dalam hal pendidikan dan kesehatan, skornya dalam pemberdayaan politik jauh di bawah rata-rata global. Hal ini menjadikan negara Jepang dengan peringkat rendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan partisipasi ekonomi yang tinggi itu merupakan salah satu faktor utama di balik peringkat rendahnya Jepang, yang mana antara laki-laki dan perempuan itu mengalami kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan lah. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah anggota parlemen perempuan dan rendahnya rasio perempuan dalam posisi manajerial. Oke, lanjut ya. Faktor-faktor yang mendasari kesenjangan gender itu. Kesenjangan gender di Jepang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks yang terkait. Antara lain, satu itu ada budaya patriarki yang mengakar kuat. Masyarakat Jepang memiliki tradisi patriarki yang kuat, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengasuh rumah tangga. 2. Diskriminasi di tempat kerja. Perempuan di Jepang sering mengalami diskriminasi di tempat kerja, seperti kesenjangan upah, peluang promosi yang terbatas, pelecehan seksual, begitu. Nah, yang ketiga itu kurangnya dukungan untuk perempuan bekerja. Beban pengasuh anak di Jepang masih ditanggung primarily oleh perempuan. Kurangnya infrastruktur penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas, kebijakan cuti hamil dan pengasuhan anak yang singkat dan tidak fleksibel. Yang keempat itu ketidakseimbangan berpartisipasi politik. Perempuan di Jepang masih kurang terwakili dalam politik, hanya 10% dari anggota parlemen Jepang adalah perempuan. Jepang menempati peringkat ke-138 dalam hal partisipasi perempuan dalam politik. Dan yang terakhir itu yang kelima, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Meskipun perempuan dan laki-laki di Jepang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan, masih terdapat beberapa kesenjangan. Perempuan lebih rentan terhadap pelecehan dan kekerasan domestik. Tingkat kematian ibu di Jepang masih tergolong tinggi dibandingkan negara maju lainnya. Oke, silahkan dilanjutkan oleh Mas. Kali ini membahas tentang beberapa upaya pemerintahan Jepang untuk mengatasi kesenjangan gender. Nah, pemerintahan Jepang menyadari betapa pentingnya kesetaraan gender dan telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasinya. Nah, program mereka pada tahun 2005 yaitu tujuannya itu rencana dasar untuk masyarakat yang setara gender, yang bertujuan untuk menetapkan target dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang. Nah, undang-undang pun sudah dibuat pada tahun 1985, yang dimana undang-undang tersebut berisi tentang melarang diskriminasi berdasarkan gender di tempat kerja. Nah,
ada lagi pada tahun 1997 Undang-Undang Promosi Partisipasi Perempuan yang dimana bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan di berbagai bidang termasuk politik dan ekonomi. Selanjutnya, program selanjutnya yaitu Rencana Aksi Nasional untuk Kesetaraan Gender dan ini terbit pada tahun 2010. Tujuannya untuk memperkuat upaya untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang. Nah, strategi pun ada pada tahun 2015 di mana pemerintahan Jepang ini, pemerintahan nasional mereka itu mempunyai tujuan, mempunyai program yang dimana program tersebut meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja dalam kepemimpinan seperti itu. Nah, tadi upaya pemerintah Jepang untuk mengatasi kesenjangan gender. Nah, untuk selanjutnya yaitu tantangan. Tentu mereka itu menghadapi tantangan-tantangan yang ada untuk menuju kesetaraan gender itu sendiri. Nah, meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan, masih banyak tantangan yang mereka hadapi tentunya. Nah, ada beberapa tantangan yang mereka hadapi yaitu yang pertama perubahan mindset dan budaya patriarki. Oh, jelas ini adalah sebuah tantangan bagi mereka yang dimana mengubah mindset dan budaya patriarki yang mengakar di negara mereka itu kuat dalam masyarakat Jepang, membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya tantangannya yaitu meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja, yang dimana mereka perlu kontribusi atau perlu perjuangan keras, diperlukannya kebijakan serta infrastruktur yang mendukung perempuan untuk bekerja tanpa harus mengorbankan peran mereka sebagai ibu dan pengasuh di rumah. Nah, untuk tantangan selanjutnya yang mereka hadapi, meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Apa tantangannya? Diperlukan upaya untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan di berbagai bidang. Nah, untuk mencapai kesetaraan gender, pemerintahan Jepang membutuhkan komitmen lain dan tentunya kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Mereka akan terus berupaya dan berinovasi. Diharapkan Jepang dapat menjadi negara yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Terima kasih.